Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Pada saat guntur berikutnya akan jatuh, cahaya keemasan langsung naik ke langit. Itu adalah cahaya dari mangkuk emas. Di belakang mangkuk emas, kotak segel hitam naik tertiup angin dan berubah menjadi seukuran bukit. Setelah kotak segel, cermin suci Likan juga ikut menembak ke langit dengan cahaya putih yang kuat. Selain itu, armor iblis bahkan semut pemakan ki juga dilepaskan oleh Qin-Chen. Semuanya terjalin satu sama lain membentuk formasi pelindung yang sangat besar. Qin-Chen juga mendesak darah gunturnya hingga ekstrim. Teknik Wan Senju dan Ekaristi abadi juga didesak secara gila-gilaan. Dan pada saat yang sama, mata terlarang juga ditampilkan serta pedang karat misterius telah standby di tangannya. Qin-Chen berteriak ke langit, "Ayo, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan." Untuk memblokir perampokan guntur kali ini, dia menunjukkan hampir semua kartu haulnya dan berniat bertarung sampai mati. Ketika Qin-Chen menyelesaikan semua ini, cahaya guntur besar meledak ke mangkuk emas untuk pertama kalinya. Mangkuk emas yang berisi kekuatan mengerikan langsung meledak menjadi pecahan emas dan bertebaran di langit. Segera setelah itu, kotak segel hitam besar juga ditembak dan menghantam dinding aula dengan keras. Kotak itu tidak hancur, hanya meninggalkan sedikit bekas tembakan guntur. Lalu cermin suci Likan yang perkasa juga langsung hancur di bawah pemboman cahaya guntur. Walaupun sedikit menyusut, serangan guntur itu menghantam pedang karat misterius di tangan Qin-Chen. Ledakan guntur itu menjalar melalui pedang karat misterius hingga sampai ke armor iblis dan meledakkan armor itu seketika. Bahkan lantai aula yang sangat kokoh ini pun ikut meledak. Segera setelah itu, cahaya guntur yang menakutkan mengubah seluruh aula menjadi lautan guntur. Raja Tangan Darah dan yang lainnya telah beranjak dari sana lebih awal. Dari jauh mereka semua dengan jelas melihat adegan Qin-Chen dibombardir oleh guntur. Qin-Chen terbaring kesakitan. Dia bergumam, "Tidak, aku tidak boleh mati. Aku tidak boleh mati." Api iblis King Lian tiba-tiba membengkak, meledak dengan vitalitas yang kuat. Cus, teratai biru itu lahir di lautan guntur. Pada saat yang sama, tubuh fisik Qin-Chen secara otomatis memperbaiki semua kerusakan. Kristal sihir hitam besar saat ini telah sepenuhnya diserap oleh Qin-Chen. Benih spiritual emas dalam pikiran Qin-Chen juga dengan gila-gilaan menyerap guntur di sekitarnya. Dalam sekejap mata, semua cahaya guntur di seluruh aula menghilang sepenuhnya. Di langit, awan petir juga telah menghilang. Kali ini kesengsaraan guntur benar-benar telah berlalu. Raja Tangan Darah dan yang lainnya memandang Qin-Chen yang masih terbaring di sana dengan ngeri. Dia berkata, "Orang ini secara tak terduga selamat dari perampokan guntur yang mengerikan. Sungguh amazing. Dan dia telah mencapai puncak tahap awal ranah Rajawu." Raja Jin Huang memiliki tatapan aneh melihat Qin-Chen yang masih terbaring hangus. Kekuatan telapak tangannya mendidih seperti lautan luas, langsung menembak ke kepala Qin-Chen. Raja Tangan Darah dan Raja Wusung berkata dengan kaget, "Raja Jin Huang, apa yang kamu lakukan?" Raja Jin Huang berkata, "Mari kita bunuh anak itu dan semua hartanya akan kita bagi 3, bukankah itu keren?" Raja Jin Huang menyeringai membanting tubuh Qin-Chen dengan telapak tangan. Ratusan pukulan dilancarkan dalam sekejap mata. Tetapi bukannya mati, aura Qin-Chen malah tumbuh semakin kuat. Raja Jin Huang tampak kebingungan. Dia bergumam, "Anak ini tidak mati, bagaimana ini mungkin?" Qin-Chen terbangun dan berkata, "Bagaimana? Apakah kamu sudah cukup main-mainnya?" Qin-Chen perlahan berdiri. Raja Jin Huang mundur 2 langkah dengan ekspresi kaget dan takut memandang Qin-Chen seperti hantu. Sebelum dia sempat bereaksi, lehernya dijepit erat oleh Qin-Chen dan dia diangkat seperti ayam.
Raja Jin Huang berkata, "Yang mulia, tolong maafkan saya, ini hanya salah paham. Semua ini hanya salah paham." Qin Chen tertawa kecil saat berikutnya cahaya guntur mengerikan meletus dari tubuhnya dan langsung meledakkan tubuh Raja Jin Huang itu. Duar! Kemudian Qin Chen memandang Raja Tangan Berdarah dan Raja Wushuang sambil tersenyum. Dia berkata, "Kenapa kalian berdua tidak melarikan diri?" Raja Wushuang buru-buru berkata, "Tuan Qin, dinasti Long Yuan memiliki hubungan yang baik dengan pemilik taman obat. Jadi mengapa harus berkelahi dan saling membunuh?" Raja Tangan Darah pun berkata, "Shao Chen, orang tua ini telah membuat sumpah surga dengan Shao Chen untuk membagi harta di aula ini sebelumnya. Apakah Shao Chen melupakannya?" Raja Wushuang dan Raja Tangan Darah menjadi pucat dan berkata dengan ketakutan. Tiba-tiba tanah di aula retak dan ambruk. Asap hitam menyebar dari bawah mengenai Raja Wushuang. Raja Wushuang menunjukkan kengerian di wajahnya, mencoba mendesak esensi sejatinya untuk melawan asap hitam ini. Tetapi itu tidak berguna sama sekali. Asap hitam langsung memenuhi seluruh tubuhnya. Di bawah korosi asap hitam itu, Raja Wushuang benar-benar telah berubah menjadi abu dan menghilang begitu saja. Qin Chen dengan hati-hati mengamati dan tidak menemukan sesuatu yang aneh di sana. Lalu dia dan Raja Tangan Darah melompat ke bawah. Di sana terdapat semacam altar. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah formasi pada altar ini. Dan Qin Chen tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya orang yang mengatur altar ini. Dalam keterkejutan itu, Qin Chen mulai menganalisis formasi dan mulai mempelajarinya. Raja Tangan Darah tiba-tiba dikejutkan oleh bayangan hitam besar yang bergegas ke arahnya. Sosok hitam itu berkata, "Saya adalah kaisar tertinggi. Dua semut kecil berlutut untukku." Seekor kucing hitam sebesar sapi berdiri seperti manusia dan berkata dengan bangga. Raja Tangan Darah tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa dan berkata, "Shao Chen, mari kita sembelih kucing liar ini, cari panci dan rebus dengan mie, hahaha." Kucing hitam besar itu meraung dan bergegas menuju Raja Tangan Darah. Duar-duar! Melihat Raja Tangan Darah kewalahan, Qin Chen juga ikut menyerang kucing hitam besar itu. Duar-duar! Kucing hitam ini sangat cepat, bahkan Qin Chen tidak bisa mengimbanginya. Selain itu, pertahanan kucing hitam juga sangat luar biasa. Beberapa kali Qin Chen menembak, dia merasa seperti menabrak dinding tembaga. Bahkan dengan pedang karat misteriusnya, itu tidak melukainya sama sekali. Api Iblis King Lian. Qin Chen melepaskan api Iblis King Lian dan langsung membungkus kucing hitam itu di dalamnya. Kucing hitam itu berteriak, "Sial, api macam apa ini? Berhenti, berhenti. Bocah, aku akan memberitahumu sebuah rahasia tentangmu, benih parasit emas." Kucing hitam itu berkata dengan cemas. Begitu dia mengatakan ini, gerakan tangan Qin Chen mulai melambat. Dia bergumam, "Bagaimana mungkin kucing ini tahu bahwa saya memiliki benih spiritual emas?" Kucing hitam itu berkata, "Sejujurnya itu adalah benih parasit dari ras alien. Ketika saatnya tiba, benih itu akan menguasai tubuhmu seutuhnya." Menyadari hal itu, Qin Chen mencoba memaksa benih emas keluar dari benaknya, tetapi tidak ada gerakan sama sekali. Kucing hitam berkata, "Jangan repot-repot, itu tidak akan berguna. Jangankan kamu, bahkan jika seorang Kaisar Wu Tian ingin memaksanya keluar, itu belum tentu akan mudah." Qin Chen berkata, "Lalu apakah ada cara mengeluarkan benih parasit ini?" Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Kucing hitam menjawab, "Ada beberapa cara untuk mengusir benih parasit itu. Cara pertama, kamu harus bisa memisahkan jiwa. Setidaknya kamu harus di ranah Kaisar Wu Tian. Cara kedua, di kedalaman alam rahasia iblis surgawi ini sebenarnya ada harta karun yang dapat digunakan untuk memaksa benih parasit itu keluar. Anak muda, bisakah kamu melepaskanku sekarang?" Qin Chen menyingkirkan api iblis King Lian dan berkata, "Pergilah." Qin Chen tidak repot-repot lagi memperhatikan kucing hitam besar itu. Dia duduk bersila dan mulai mempersonalisasi tripod kuno di depannya. Setelah beberapa saat dia bergumam, "Sepertinya untuk saat ini saya hanya bisa menyempurnakan larangan dasar tripod kuno ini. Mari lihat Buddha hitam dan yang lainnya dulu. Raja Tangan Darah, ayo keluar." Di luar reruntuhan saat ini, Zhou Zhengsu dan yang lainnya telah lama berdiri di pinggiran reruntuhan. Qin Chen melihat sekeliling, ratusan orang telah berkumpul. Hampir semuanya berasal dari jenius top dari negeri 100 dinasti.
Xia Wusuang dan Xia Wuro dari dinasti Daxia, Penatua Luoying dan Zhou Ziwei dari Paviliun Xuanying juga terlihat hadir di sana. Melihat Qin Chen telah muncul, Buddha hitam Yu Qiansu dan yang lainnya berteriak, "Chen kecil, Shao Chen." Qin Chen menemui mereka dan memberi Buddha hitam sebuah cincin penyimpanan. Qin Chen diam-diam mentransmisikan suara dan berkata, "Ini adalah kristal ajaib yang saya dapatkan dari reruntuhan itu. Kalian semua temukan sebuah tempat untuk terus melakukan retret. Saya akan pergi ke kedalaman alam rahasia iblis surgawi ini. Jangan ikuti dan jangan khawatirkan aku." Qin Chen melirik Raja Tangan Darah dan berkata, "Baiklah, ayo pergi." Wus, wus, wus. Kerumunan terkejut. Apa? Semua orang benar-benar terpana ketika mereka melihat Qin Chen terbang ke langit. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Raja Wu. Lalu Qin Chen ini, apakah dia telah menembus Raja Wu? Di bawah kepemimpinan Raja Tangan Darah, Qin Chen dan kucing hitam terbang dengan cepat menuju kedalaman alam rahasia iblis surgawi. Di perjalanan, Raja Tangan Darah menerobos ke tingkat tengah Raja Wu. Karena merasa telah memiliki kekuatan yang cukup, Raja Tangan Darah mencoba kabur dari Qin Chen. Akan tetapi Raja Tangan Darah salah perhitungan. Qin Chen meletakkan segel penghancur jiwa di benak Raja Tangan Darah. 2 hari kemudian mereka bertiga mendarat di depan sebuah lembah. Raja Tangan Darah berkata, "Shao Chen, saya telah menerima pesan sebelumnya bahwa di tempat inilah leluhur dari dinasti Daganku berada." Mata Qin Chen berkedip. Kucing hitam berkata, "Menurutku memang ada beberapa Raja Wu di dalam lembah ini." Qin Chen berkata, "Kalau begitu ayo masuk dan lihat." Baru saja melangkah, "Shao Chen, mengapa kamu ada di sini? Apakah kamu telah menerobos Wuwang?" Dekan Fu Xing Chen berkata dan menatap Qin Chen dengan kaget. Qin Chen berkata, "Dekan Fu, nanti saja ku beritahu, ceritanya panjang. Mana leluhur Liu Tai dan yang lainnya?" Sebelum Dekan Fu bisa menjawab, 2 orang Raja Wu datang menghampiri. Mereka adalah Raja Jarum Peledak dan Raja Raungan Singa. Melihat Raja Tangan Darah ada di sana dan setelah sedikit diskusi, mereka berkata, "Kalau begitu kalian ikuti kami." Keduanya memimpin jalan. Setelah sampai di ujung lorong, Raja Jarum Peledak menjelaskan, "Jika kalian ingin masuk, masuk saja, tapi jangan salahkan kami karena tidak mengingatkanmu. Ada begitu banyak bahaya di dalam. Para leluhur juga ada di dalam sana. Oke, jangan buang-buang waktu, ikuti saja aku. Kaisar ini masih tahu sedikit tentang mekanisme di sini. Ayo ikuti aku," ucap kucing hitam besar itu dan berkata dengan bangga. Melihat kucing hitam itu melewati seluruh koridor dengan aman, semua orang tercengang. Qin Chen baik-baik saja. Raja Tangan Darah dan Fu Xing Chen juga buru-buru menyusul. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya sampai di sebuah aula yang sangat luas. Ada 7 pria kuat dengan aura luar biasa berdiri dengan bangga di tengah aula. Mereka adalah Li Shang, nenek moyang dinasti Li besar, Li Xuanji, nenek moyang dinasti Tang, Ding Qianqiu, nenek moyang dinasti Dagan, dan nenek moyang dinasti Dayong Pei Dongxing. Ada juga penguasa Paviliun Tianji, Sang Guanlu, penguasa Paviliun Dan dari 100 dinasti, Zhao Tiansheng, penguasa aula utama 100 dinasti, dan presiden tanah suci 100 dinasti, Jiang Wuya. Tidak hanya itu, sisanya seperti penguasa Paviliun Xuanyin, Hua Yunfeng, dan penguasa tertinggi sekte pedang surgawi, Wan Jian. Semuanya ada di dalam aula ini. Leluhur Li Shang bertanya, "Bagaimana? Apakah kamu menemukan mekanismenya?" Sang Guanlu menjawab, "Leluhur Li Shang, tolong tunggu sebentar." Tiba-tiba tembok di depan mereka mulai retak. Ternyata itu adalah sebuah gerbang. Di balik gerbang itu bukanlah sebuah ruangan atau lorong, tetapi sebuah area luas dengan rumput yang sangat hijau. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.